Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada wastamta'u bi khalaqihim wastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'alladzina min qablikum bi khalaqihim wa hittum kalladzi khadu ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atadhum rusuluhum bil bayyinah wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kalladzina min qablikum antum utai sira kabeh wong munafik ayyul munafiquna wong munafik iku kalladzina kaya wong akeh min qablikum kang tetap ing dalam sadurunge ira kabeh. Kamu sekalian orang munafik iku kaya seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Kanu ono sapa alladzina min qablikum iku asyadda lawih banget minkum ketimbang nira kabeh apane kekuatane wa aktsara lan luwih akeh apane awalan bondone wa dalan anak-anak. Dan mereka yang semisal kamu itu orang munafik dari dulu itu bahkan lebih kuat orangnya, lebih kaya raya dan lebih banyak anak buahnya, pengaruhnya. Wastamta'u mongko padha ngalap enak-enak atau merasakan etamatta'u bi khalaqihim kelawan bagian enasibihim bagiane wong-wong munafik terdahulu minat dunya sang dunya. Fastamta'tu mongko amri enak-enakan sapa sira kabeh ayyul munafikun wong munafik kabeh bi khalaqikum kelan bagian ira kabeh kamastamta'a kaya yen to padha ngalap enak-enak sebaladina akeh min qablikum ing dalam sedurunge kabeh bi khalaqihim kelawan bagian-bagiane alladzina. Dan kamu sudah merasakan, mereka merasakan bagiannya sendiri dari urusan dunia, tapi urusan akhirat ya juga sudah merasakan sekarang. Makanya di dunia itu tandur kebaikan akan menuai kebaikan, tanam kejelekan akan berbuah kejelekan. Mereka sudah merasakannya. Wastamta'u bi khalaqihim, ada bagiannya sendiri-sendiri. Maka kamu pun akan merasakan bagian kamu sendiri seperti halnya mereka merasakan bagiannya sendiri. Jadi ini hukum di dunia. Ya, hukum di dunia. Allah menciptakan dunia ini lengkap sudah lengkap ini dengan aturan main yang Allah tetapkan. Hukum-hukumnya sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Jadi hukum yang sudah ditetapkan Allah untuk di dunia ini, di alam ini itu sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Hukum-hukumnya itu ada, yang paling terkenal itu adalah kayak berkelipatan, kemudian ada hukum koneksivitas nyambung, ada hukum timbal balik. Jadi ketika kita itu melempar, hukum gravitasi, sekuat kita melempar ke atas akan jatuh juga ke bawah. Ini juga hukum alam. Hidup di dunia itu gunakan hukum alam ini. Hukum walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan bisa menemukan pengganti tentang sunnah Allah yang sudah ditetapkan.
becik ke titik olokotoros. Siapa menanam kebaikan akan tumbuh kebaikan dan menuainya kebaikan. Menanam kejelekan begitu juga. Nanti ada hukum berkelipatan. Ada hukum persamaan, koneksivitas. Jadi yang paling masyhur itu adalah hukum ini, koneksivitas. Semisal gini, di Amerika produksi paling in apa sekarang? Teknologinya. Nggak usah orang Cina diajari akan bisa tahu. Nggak usah diajari orang Indonesia akan tahu. Ini karena hukum koneksivitas. Jadi bukan karena ngintip rumus sana, ngintip rumus sini. Karena ini hukum alam yang koneksi, yang nyatu. Ya, koneksivitas itu siapa orang dekat, kamu dekat kepada orang kaya akan kesurupan kekayaannya. Kamu dekat orang preman akan kesurupan kepremanismenya. Paham nggak? Nah, kamu akan menarik apa yang ada persamaan ini. Ini disebut karena di alam semesta ini secara esensial, secara hakikat itu vibrasi. Vibrasi itu getaran namanya. Jadi setiap sesuatu itu intinya itu ada getaran. Setiap perkara itu ada energinya, ada frekuensinya, ada gelombangnya. Makanya UHF kemudian diaplikasikan kepada alat elektronik itu. Gelombang FM ya, radio ya. Itu ada gelombang kemudian ditandai 100,8 MHz misalnya 9, berapa MHz. Jadi ketika ada frekuensi yang sama itu nantinya ketika sama-sama mengeluarkan itu yang kalah mana. Ketika yang satu menerima, yang satu mengeluarkan, nanti yang menerima itu akan suaranya sama. Jadi kalau kamu ingin sukses, getarkan frekuensi sukses dan nanti akan juga menyatu. Mudah kan? Coba kamu ingin kaya, getarkan rasa kaya di sini, di dalam hati. Karena poros manusia itu titiknya kan hati. Setiap sesuatu itu ada substansinya, ada titiknya, di situ titik getarannya. Getarkan saja sedih kamu, akan juga ketemu dengan sedih-sedih yang lain. Getarkan galau kamu, pasti akan ketemu dengan galau-galau yang lain. Itu apa? Nanti pembungkusnya mungkin waktu. Kamu getarkan pagi hari, sedih. Nanti ketemu dengan apapun materi yang di dalamnya ada frekuensi yang sama. Makanya pagi hari bangun tidur, kamu itu harus senang. Getarkan rasa senang. Nanti juga akan ketemu dengan barang materi apapun yang dibungkus di dalamnya ada energi gelombang senang. Enak atau enggak hidup seperti itu? Wow, aku dilamar kan gitu kan, senang enggak? Wow, ada pulsa nyasar, senang enggak? Ya, kamu kan menunggu-nunggu pulsa ya? Ya ada. Ada kan enggak? Wow, nomor rekening saya terisi. Senang enggak? Senang. Ada apa yang namanya kebetulan? Tidak. Itu kepastian itu. Coba sekarang, galau saja kamu atau susah kamu, getarkan susah. Nanti juga, kamu sedang apa ini? Ini loh papi di sini ini, langsung sedih. Nyuruh bisu. Ini namanya hukum koneksi kita. Kemudian hukum yang terkenal adalah berkelipatan. Nah, kelipatannya. Berarti kalau sedih tambah sedih. Kalau kaya tambah kaya, kalau melarat miskin tambah miskin. Benar enggak? Yang kaya semakin kaya karena vibrasinya kaya. Yang miskin semakin miskin. Itu hukum sudah. Jadi kamu enggak usah baur-baur demonstrasi gimana ini pemerintahan, gimana itu enggak adil ini. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Kamu golongan mana? Kalau kamu golongan miskin, enggak usah baur-baur, kamu tetap miskin dan semakin miskin. Lalu gimana solusinya? Kamu lawan itu. Hukum itu kamu lawan. Ketika kamu sedih akan tambah sedih, biar jangan sedih kamu lawan itu.
berarti kamu harus gelombangnya diputar. Seperti gelombang radio ini kok enggak enak. Kamu pilih gelombang yang lebih enak. Bebas kan enggak? Bebas kan? Kamu setel radio megahertz sampai megahertz sampai ujung sana. Getarkan saja. Enggak enak lagu ini. Golek lagi, enggak enak lagi. Jadi hidup itu semau kamu lah. Sudah. Kamu orang mana? Sudah perkenalan belum? Saya orang Palembang. Dengan ini. Siapa nama kamu? Saudara namanya Fauzan. Kamu siapa namanya? Namanya Malik. Orang Makassar. Di sini ditemukan. Kamu punya adik? Perempuan atau laki-laki? Mintanya perempuan. Ya Lik ya. Gitu ya. Jadi begitu juga kamu ke sini. Kalau kamu itu tidak ada getaran ke sini, tidak akan ada lompatan kaki ke sini. Betul? Kamu ke sini itu melewati berapa masjid? Enggak hitung ya? Kenapa enggak hitung kamu? Coba. Paling tidak kamu melewati berapa masjid, berapa ribuan masjid itu. Kamu kesasar ke sini berarti enggak kan? Enggak. Ya karena berarti getarannya sama. Malik juga kesasar kemarin. Tapi sekarang enggak kesasar ya? Enggak. Pulang lockdown. Akhirnya bisa keluar lagi. Ke sini lagi. Karena tidak kesasar. Jadi intinya seperti itu. Makanya ketika tidak enak gelombangnya kamu putar mencari gelombang yang lebih enak lagi. Lah nanti ini pasti jadi ketika kamu mudah kan jadi orang sukses. Jadi orang sukses kaya raya enak kan? Ya jadilah sekarang kamu gelombangnya getarkan saya. Siapa namanya tadi? Saya namanya Fauzan. Orang Palembang. Suku Sunda. Suku Jawa. Tapi nggak bisa bahasa Jawa. Dikit-dikit. Ini nggak bisa. Orang Palembang juga nggak bisa. Itu siapa nama kamu? Ari orang mana? Orang Jambe. Nah, itu tadi. Jadi proklamasi. Jadi getarannya harus dirubah. Nah, dirubah nanti mencari persamaan. Nanti pasti ada gelombang yang sama akan berdekatan. Makanya sederhana ketika ingin punya istri cantik, Lik. Gimana, Lik? Saya Malik bin Abdul Aziz gitu. Dengan ini saya menyatakan orang paling ganteng sejak lahir gue. Ganteng sejak lahir. Nah, iya jodohnya pasti cantik. Seperti saya ini. Istri saya cantik. Karena saya orang ganteng. Nah, kalau kamu itu harus menyatakan gitu. Jadi karena apa? Gelombangnya sama. Jadi kamu harus ngaku ganteng dong. Biar istrinya juga cantik. Kamu harus ngaku kaya. Jangan nunggu nanti kayanya. Saya akan kaya ketika dapat mobil, punya mobil. Kapan kamu punya mobilnya kan gitu. Jadi gitu cara. Itu hukum. Sederhananya seperti itu. Toh gratis ya. Gunakanlah. Jadi hukum alam itu seperti pisau. Kalau pisau itu untuk memotong. Jadi jangan untuk sembarangan ya. Sekarang sudah tahu jangan untuk sembarangan. Karena nanti akibatnya fatal. Ketika kamu menggunakan, aduh hidup kok gini-gini amat. Iya gitu-gitu amat. Terus tambah gitu-gitu amat terus kamu. Jadi kalau itu sudah tahu pisau itu untuk memotong. Bukan untuk melukai. Nah sudah tahu jadi gunakanlah itu. Nggak usah kerja, nggak apa-apa. Pasti itu, hukum pasti ini. Jadi maka kemudian lagi sudah ya berkelipatan. Hukum berkelipatan. Jadi tandur satu biji nanti akan tumbuh 10. Manja bil hasanati falu asru amsaliha. Barang siapa datang menanam kebaikan 1 kali 1 poin,
akan mendapatkan 10 poin kembaliannya. Ini hukum gravitasi. Sekuat kamu melempar ke atas akan jatuh juga ke bawah. Sekuat kamu melempar dari diri kamu ke alam semesta juga akan kembali kepada diri kita dan akan berkelipatan. Masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamasali habbatin anbatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Di situ ayat menerangkan kelipatannya menjadi 700. Jadi untuk kaya mudah. Buat saja uang 10.000, pasti akan kembali menjadi 100.000. Enak kan? Buat saja 100.000 akan kembali 1 juta. Tapi yang repot tadi, pikiran kamu enak saja dibuang, ini sudah kerja lelah seperti ini kok dibuang kan gitu kan? Ya sudah. Saya kan hanya cuma memberitahu bahwa ini hukum paten. Siapa melempar, sejauh mana kamu melempar akan jatuh juga ke bawah, kembali pada diri kita. Nggak percaya, silakan kamu. Mau nggak? Buat semuanya. Gitu. Makanya disebut memberi gitu. Enak, jadi orang sukses dengan mudah. Gitu, dan berkelipatan. Apalagi janjinya wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan perkelipatan ini sekehendaknya. Otomatis kan jelas. 2.000 rupiah kamu lempar ke alam semesta, bisa saja kembaliannya itu bisa tuh beli mobil. Betul? Bisa. Lah sekarang pertanyaannya, ketika kamu melempar uang, akan kembali uang apa akan kembali yang lebih daripada uang itu? Ya terserah kamu keinginan. Enaknya ya sekehendak kamu, sekeinginan kamu. Inilah yang disebut yang namanya kita beramal kebaikan yang akan di dunia. Mereka wastamta'u bi khalaqihim. Mereka sudah mencicipi, sudah merasakan bagiannya sendiri dari apa yang mereka usahakan. Hei orang munafik, kamu itu seperti zaman dulu, orang-orang dulu itu kan. Jadi detik ini 1000 tahun yang lalu sama, betul? Ada preman sekarang, dulu ada preman. Bahkan di sini diceritakan ganas-ganas premannya. Mereka ya juga uangnya besar-besar, kuat-kuat, dan mereka uangnya juga banyak. Sekarang ada koruptor, 1000 tahun yang lalu ada, 100 tahun yang lalu ada. Sekarang ada orang baik, 1000 tahun yang lalu ada. Intinya sama, detik ini sama dengan 1000 tahun yang lalu. Tapi dirasa sekarang ketika kita melihat keadaan ini, kok iya seakan-akan tidak ada keseimbangan ya. Kok sebegitu penatnya hidup ini. Mencari orang jujur saja sangat sulit. Seakan-akan 1:9. Kalau memang total populasi manusia itu 10, yang 1 itu baik, yang 9 itu buruk. Bukan gitu, tetap 50-50, 50%, 50%. Kenapa terasa itu gonjit? Karena ya itu tadi, vibrasinya negatifnya lebih banyak. Tandanya orang stresnya itu lebih banyak. Orang stres kenapa? Iri dengkinya lebih banyak. Silakan, boleh bagiannya sendiri-sendiri. Maka sebenarnya sama. Di sini saat ini ada orang baik, silakan kamu milih apa. Milih adikang adikung dulu itu ada sudah. Sekarang juga ada. Semua itu sudah mencicipi. Makanya at-tarikh yaudu, sejarah akan terulang kembali. Intinya kamu itu apabila sudah paham bahwa detik ini sama dengan 1000 tahun yang lalu. Ada orang baik, ada orang buruk. Jumlahnya seimbang karena di dunia itu adalah keseimbangan. Rumusnya itu tidak ada istilah gonjit, pasti ada keseimbangan. Orang baiknya segini, orang buruknya segini. Jadi ketika kamu sudah paham tentang itu, kamu madhabnya kemana? Akan madhab ke yang negatif atau madhab yang positif? Ketika kamu madhab kepremanan, kamu pasti mencari, aduh hidup kok gini-gini amat ya. Ketika madhab ke kemiskinan, pasti kamu ngocap, aduh hidup kok sebegini-gini terus ya. Kamu berarti harus berubah, jadi di-upgrade. Produk jadul itu tidak bisa menerima hal-hal yang baru.
HP kamu merek apa? Produk lama. Tentunya sudah out update, ketinggalan zaman, harus di-upgrade. Lah di sini. Pengupgradean di situ itu harus, kalau santri itu wiridan, mujahadah itu. Nanti upgrade, nanti menjadi murni lagi dan siap naik pangkat. RAM-nya lebih besar, daya tampungnya lebih besar. Toh sama. Kamu berubah menjadi depannya menjadi yang positif. Ingin kaya saya, berarti getarkan gelombang rasa kaya. Kamu amati gitu. Orang-orang, kamu amati orang-orang kaya. Kalau ngomong gimana? Kalau bertingkah laku gimana? Kamu repot. Kamu punya penggemar, jadi penggemar apa? Kebanyakan orang-orang itu jadi penggemar misalnya grup band ini. Amati kamu. Orang yang menjadi penggemar dari selebritis ini dan itu, kebanyakan tidak tahu bahwa nasibnya orang itu berbeda-beda. Kamu menghadap atau menggemari selebritis ini. Mulai bajunya, mulai jadi ini, gitu kan. Sekarang ada yang gemar YouTuber, ada yang gemar ini dan itu. Nanti kamu itu kesurupan. Sama nanti. Kamu tidak tahu kan bahwa seorang selebritis ini di dalamnya, hatinya, kehidupannya, sehariannya tidak tahu. Kamu kan orang hutan. Ya, mereka kan orang kota. Kemudian kamu sok gaya, saya penggemar ini, enggak tahu bahwa dia itu bermasalah. Itu tak lama kemudian kamu juga bermasalah yang mirip karena kamu ada koneksivitas. Amerika buat ini, sini buat itu. Jadi tidak usah itu tidak usah karena aku pasti akan saling kesurupan. Tuh bukti nyata ya. Amerika produksinya IT-nya sejauh ini, Cina sudah seperti ini. Kemudian lagi yang lagi. Itu koneksivitas, ada hubungan. Amati, kamu yang mempunyai penggemar apa? Misalnya penggemarnya Rhoma Irama, kamu juga akan kesurupan nasibnya Rhoma Irama. Ya makanya paling enak itu kesurupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling enak ya, mau nggak? Ya beri sholawat yang banyak. Sholawat yang banyak itu menjadi pelantara kamu menghadap dan kesurupan. Enak kesurupannya. Nasibnya sama nanti itu. Jadi gunakan karena walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak kamu temukan. Jadi hukum alam itu seibarat pisau. Kalau kamu itu netral kan aslinya netral. Tapi kamu berpendapat pisau, kamu jangan pegang pisau, bahaya. Loh, kenapa bahaya, Bu? Tadi saya lihat di TV ada perampokan membawa pisau dan melukai dan membunuh dia. Berarti itu sudah subjektif. Gara-gara melihat TV. Pateni TV-nya. Caranya. Karena dulu ya tetap ada perampokan, sekarang ada perampokan. Dulu ada kemiskinan, sekarang ada kemiskinan. Sudah, maka jangan main Facebook. Jangan main ini, jangan main itu. Tutup semuanya. Nyaman kita. Seperti saya. Nyaman. Karena saya menghadapi orang-orang yang elegan-elegan saja. Orang-orang yang bermanfaat. Rumusnya adalah kamu menghadap kepada yang kamu kehendaki, yaitu orang-orang sukses. Jadi jangan kalau lihat TV jangan terus kriminal terus. Kamu pasti. Lah sekarang gimana? Setiap hari resah dengan corona. Ya kalau kamu itu memandang corona terus, coba kamu jangan pegang HP lah, nggak usah delok TV lah. Semuanya aman-aman saja. Nggak ada corona-coronanan apa kayak gitu ya. Nah caranya. Jadi ketika kamu merasa miskin, kenapa kamu menghadap kemiskinan terus? Tengoklah kamu hadapan berubah menjadi berkelimpahan. Pasti kamu juga akan berkelimpahan.
limpahan. Itu. Jadi orang seperti kamu, orang-orang munafik dulu sudah ada dan bahkan lebih kaya raya daripada kamu, lebih kuat. Mereka sudah mencicipi bagiannya, kamu pun akan mencicipi bagiannya. Karena ini adalah hukum alam. Hukum sunatullah. Jadi gunakanlah sunatullah itu, pisau itu netral. Hukum ini netral. Tapi jarang orang menggunakannya. Siapa yang nyuruh kalau dapat uang harus kerja, salah itu. Enggak ada rumusnya. Mau kemana kamu? Cari uang. Emangnya kamu tahu alamat uang? Kalau sudah tahu lah kepenak ya. Mencari uang. Emangnya kalau sudah tahu lah enak saya ngambil uang. Itu enggak mencari sudah karena saya tahu alamat uang. Buktikan coba. Kalau memang kerja keras itu menjadikan kaya raya. Tentunya di Palembang itu kaya raya semuanya. Tapi kismin semuanya. Ya karena mentalitasnya tidak mau berhadapan dengan orang kaya. Buktikan, enggak ada sejarahnya kerja keras dapat itu apa? Kaya raya. Kalau ingin motor, ya minta saja kepada Allah yang punya semuanya. Enggak usah lah. Gitu. Minta motor kok malah kerja. Setelah dapat uang langsung, kenapa dapatnya? Habis kenapa? Berobat. Kenapa? Ini jatuh saya kerjanya. Nah gitu kan ya. Ya terlalu ngoyo kan gitu. Makanya kamu ingin uang untuk beli motor atau ingin motor? Ingin motor. Ya kenapa kamu cari uang gitu kan? Kelamaan kalau ingin minta motor kok mencari uang dulu, kelamaan ya minta motor saja. Itu disabari. Jadi hukum di dunia itu yaitu percaya atau tidak percaya, digunakan atau tidak digunakan, ini tetap berkreativitas. Kalau tidak yakin silakan kamu tanam keburukan sekarap pengono ngaku preman terganas, silakan, nanti pasti akan mendapat bagian sendiri. Saya tidak percaya hukum alam ini, silakan. Jadi hukum ini kamu pakai ya tetap itu menjadi hukum, kalau tidak dipakai ya tetap menjadi hukum. Mending kamu pakai tapi yang positif seperti itu. Aslinya ya itu seperti pisau. Untuk apapun bisa, membunuh bisa, ngerajani Lombok bisa, untuk ini bisa, semuanya bisa. Tapi gunakanlah itu yang positif kalau sudah tahu. Ini hukum ya. Ingin kaya, jadikan orang lain kaya. Pasti kamu kaya. Kan rumus seperti itu. Ingin dapat uang, buat uang. Pasti akan dapat uang. Ingin uang kok cari, emangnya tahu alamatnya? Oh iya. Ya iya gitu. Ini hukum. Kamu percaya atau tidak, hukum ini tetap jadi hukum yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Kamu menggunakan atau tidak, tetap berkreativitas. Siapa yang menggunakan dengan posisinya, pasti. Kalau pisau untuk nunjuk orang, melukai orang, bisa. Ya silakan konsekuensinya. Pisau untuk motong-motong sayuran, bisa. Terserah, ini tajamnya hukum. Jadi kepengen ingin difitnah, fitnah saja orang lain. Ingin kecewakan orang lain. Dan bahkan hukum ini berkelipatan. Ingin kaya, kayakan orang lain, pasti kaya sendiri kita. Tuh, yang paling terkenal hukum alam itu adalah koneksivitas alam. Ketika kamu ingin sukses, kamu jadikan gelombang kamu menjadi gelombang yang sukses, vibrasi yang sukses. Nanti juga akan ketemu dengan makhluk apapun yang ada gelombang sukses. Kepingin sehat, getarkan sehat, nanti juga akan ketemu dengan yang sehat-sehat. Ingin susah, getarkan susah kamu pasti akan ketemu dengan gelombang. Karena nanti akan saling berhadapan. Kemudian hukum berkelipatan. Cepat sugihi, nggak usah kerja kan, semuanya dapat jatah dari Allah. Pama minta batin fil ardi illa ala lairis. Nggak ada hewan melata kecuali kamu sudah diberi jatahnya rezekinya. Tapi saya kurang ini, kamu saja yang merasa kurang.
Jadi bukan hidup itu rekasa, tidak butuh, hidup itu tidak sengsara, tapi kamu saja yaitu yang tidak bersyukur. Hidup itu tidak susah. Hidup itu tidak sebegitu galaunya. Kamu saja yang tidak pernah bersedekah. Kan gitu. Coba kamu sedekah. Apa saja, ilmu disedekahkan, tenaga sedekahkan, sampai senyum disedekahkan. Atabasumu ala wajhi haqiqah sedekah ya, senyum kayak Dani itu, senyum. Itu apa saja. Nanti hidup itu luas. Wa ardullahi wasi'at, bumi ini Gusti luas. Tuh. Wastamta'tum bi khalaqikum, kamu akan merasakan bagian kamu sendiri seperti mereka. Kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqikum wa khiltum lan kondo-kondo sapa sira fil batili ing dalam perkara batil wa ta'nilan nacati fin nabi ing dalam Nabi Muhammad. Dan kamu juga itu mencibir, menyinyir, ngomong sing elek dan mencibir Nabi. Kalladzi khaduk kaya dene perkara khaduk kang padha kondo-kondo sapa wong-wong munafik terdahulu eka khaudihim. Mereka juga sudah banyak ketika kebenaran tampak di bumi ini melewat para nabi-nabi diangkat, dinyinyir. Kurang apa kenikmatan Allah kepada Bani Israel? Bani Israel itu yaitu keturunan yang Allah muliakan di dunia sebenarnya. Dari awal berdiri yang namanya Bani Israel, yaitu keturunan daripada Yakub sampai sekarang sebenarnya itu orangnya cerdas. Ya karena apa? Karena Allah memberi kenugrahan yang namanya Rasul-Rasul. Utusan Allah itu tidak ada fatrohnya sampai Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu ada 3. Setelah Nabi Isa diangkat ada Nabi 3 lagi untuk jaga Bani Israel. Itu tidak pernah fatroh. Di Palembang belum tentu ada nabi ya. Makanya seperti itu produk. Tidak ada yang mengarahkan. Bani Israel itu selalu dipantau oleh Allah, diberi nabi-nabi, orang-orang cerdas di dalamnya. Tapi ketika ada nabi dibunuh, dinyinyiri seperti itu, ya sudah mendapat bagian semuanya. Ulaika habitat a'malum, te mengkono wong munafik terus habitat lebur apa amaluhum, pira-pira amale wong munafik di dunia, dalam dunia wal akhirat. Ya sudah hangus mereka. Yaitu orang-orang pemborosan terbanyak, pemborosan yang luar biasa di bumi adalah preman-preman yang tidak pernah berbuat kebaikan, tapi kalau mati itu garat sesak dunianya. Kalau manusia mati itu butuh berapa meter? Tapi seandainya manusia itu preman semuanya, bumi ini menjadi ladang tanaman jasadnya itu kan tidak bisa ditanduri jati ya, tidak bisa ditanduri Lombok ya. Karena apa? Di bawahnya jadi kata jasad manusia, kuburan itu. Ada kuburan tidak boleh kan ditanami Lombok dan lain sebagainya. Tapi pemborosan terbesar adalah orang yang tidak punya kreativitas, tidak ada amal kebaikannya. Habitat amalum di dunia. Nah akhirnya jelas masuk neraka. Ulaika humul khasirun, te mongkon wong munafik, hum ulaika khasirun, wong sing kapitunan kabeh. Orang-orang yang rugi. Walau a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.